Putri Chandrawati memenuhi panggilan penyidik di Barreskrim Polri untuk kembali diperiksa sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Joshua. Berbeda dengan pemeriksaan sebelumnya, pemeriksaan kali ini Putri bakal dikonfrontasi dengan para tersangka lainnya dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Sebelumnya pada 26 Agustus 2022, Putri Chandrawati diperiksa selama 12 jam. Usai diperiksa perdana setelah ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan pembunuhan Brigadir Joshua, penyidik tim khusus belum menahan Putri. Polisi beralasan pemeriksaan sudah terlalu malam dan mempertimbangkan kesehatan tersangka. Mabes Polri juga membantah memberikan keistimewaan kepada tersangka Putri Chandrawati dalam pemeriksaan Jumat lalu karena terkesan menghindar dari media. Enggak lah, saya nggak ngerti lewat mana. Ya enggak, semua sama. Ya pemeriksaan semua sama, berlaku equal. Ya. Berarti mana tadi yang pakai aja lah depan sini kalau nggak salah. Iya, nggak salah. Polisi menetapkan Putri sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Putri diduga ikut serta merencanakan pembunuhan Brigadir Joshua bersama suaminya Ferdi Sambo. Ya pemirsa, lagi-lagi Putri Chandrawati berhasil lolos dari kejaran kamera media saat memenuhi panggilan penyidik tim Sus Polri untuk dikonfrontasi dengan 3 tersangka lainnya. Kehadiran Putri di gedung Barreskrim Polri lagi-lagi tak terendus media yang sudah menanti. Meski demikian, kuasa hukum Putri Chandrawati memastikan kliennya telah hadir dan siap memberikan keterangan kepada penyidik. Hari ini Putri akan dikonfrontir atau dipertemukan dengan 3 tersangka lain, yaitu Kuat Ma'ruf, Bribka Riki Rizal, serta Barada Richard Eliezer, serta 1 asisten rumah tangga sebagai saksi bernama Susi. Keluhan-keluhan sakit yang sempat menjadi halangan pemeriksaan sebelumnya? Ya, hari ini Putri siap untuk konfrontir. Putri sendiri sekarang gimana? Udah dalam? Datang jam berapa, Pak? Artinya Ibu sudah menjalani pemeriksaan dalam atau belum? Masih Harus belum, nanti ya? Bapak dulu harus. Iya. Ya, terima kasih ya. Ya, terima kasih. Setelah pemeriksaan ya. Siap, Pak. Nanti tunggu ya, Pak. Ya, untuk mengetahui perkembangan terkini terkait pemeriksaan Putri Chandrawati yang akan dikonfrontasi dengan 3 tersangka lainnya di Barreskrim Polri, sudah ada rekan kami Rizka Dior di sana. Selamat petang Rizka, apakah pemeriksaan Putri Chandrawati masih berlangsung hingga kini? Ya, selamat sore Syafa dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan untuk situasi terkini di Gedung Barreskrim Mabes Polri hingga sore hari ini. Pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati yang kedua kalinya sebagai tersangka dalam kematian kasus Brigadir Joshua masih terus berjalan hingga sore hari ini, di mana kami melihat pemeriksaan belum selesai. Begitu bahkan jika tadi kami sempat menghubungi Arman Hanis selaku kuasa hukumnya by chat WhatsApp, begitu ia pun mengatakan juga masih dalam tahap pemeriksaan di dalam, sehingga kami juga belum mengetahui lebih pasti pemeriksaan akan berlangsung hingga pukul berapa, begitu Syafa dan juga pemirsa. Namun kiranya jika kami melihat pukul sore hari ini, kiranya jika kita juga melihat kedatangan Putri Chandrawati pagi hari tadi yang sempat dikatakan oleh sang kuasa hukum Arman Hanis datang lebih dulu dari dirinya di Barreskrim Mabes Polri sebelum jam 10. Namun saat kami konfirmasi kepada Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo bilang mengatakan maksud kami maaf Putri tiba pukul 11.20, namun kiranya kami tidak mengetahui pasti sebenarnya Putri datang ke gedung Barreskrim Mabes Polri pukul berapa. Namun kiranya tadi Dirtipidum Barreskrim Mabes Polri sempat mengatakan pemeriksaan pun akan dilakukan sejak pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, dan sekarang sudah akan memasuki pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Kurang lebih 8 jam pemeriksaan ini sudah berlangsung dan belum ada tanda-tanda bahwa pemeriksaan akan segera selesai begitu. Namun kiranya pemeriksaan hari ini juga sepertinya akan masih terus berlangsung Syafa dan juga pemirsa, karena dari keterangan terakhir yang kami dapatkan dari
Tipidum Barreskrim Mabes Polri Brigjen Andirian sempat mengatakan pemeriksaan kedua kalinya Putri Chandrawati hari ini ada yang sedikit berbeda dari pemeriksaan biasanya karena pemeriksaan hari ini terkait teknis konfrontir begitu yang juga akan menghadirkan tersangka dan saksi lain. Gedung Barreskrim Polri Jakarta. Ya pemirsa, kami akan kembali dengan perbincangan bersama narasumber usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, hari ini Putri Chandrawati yang sudah berstatus tersangka kembali diperiksa untuk kedua kalinya oleh penyidik Polri di Barreskrim Polri. Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Udah sendiri sekarang gimana? Udah dalam. Datang jam berapa Pak? Artinya Ibu sudah menjalani pemeriksaan, jadi artinya siap untuk Ya pemirsa, kehadiran Putri di gedung Barreskrim Polri lagi-lagi tak terendus media yang sudah menanti. Meski demikian, kuasa hukum Putri Chandrawati memastikan kliennya telah hadir dan siap memberikan keterangan kepada penyidik. Hari ini Putri akan dikonfrontir atau dipertemukan dengan 3 tersangka lain, yaitu Kuat Ma'ruf, Bribka Riki Rizal, serta Barada Richard Eliezer, serta 1 asisten rumah tangga bernama Susi. sempat menjadi halangan pemeriksaan sebelumnya? Ya, hari ini penyidik tim Sus Polri kembali memeriksa Putri untuk dikonfrontasi dengan 3 tersangka lainnya. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami kriminolog Universitas Indonesia, Profesor Adrianus Meliala. Selamat sore Pak Adrianus, apa kabar? Kabar baik, terima kasih diundang. Ya, Pak Adrianus, Putri dikonfrontasi dengan 3 tersangka lainnya dan juga 1 orang saksi. Biasanya apa saja yang hendak digali oleh penyidik dalam pemeriksaan konfrontasi seperti ini, Pak Adrianus? Kalau kita ingat kemarin pada waktu rekon itu kan ada dikatakan bahwa ada beberapa persepsi yang berbeda tentang di mana masing-masing berada. Nah, maka kesempatan inilah yang kemudian menjadi kesempatan untuk merekonsiliasi, memastikan di mana ada pada saat di mana dan kemudian lalu melakukan apa. Itu satu. Yang juga kemudian bisa diklarifikasi adalah tentang keterangan, ya. Jadi kalau misalnya seorang mengatakan tidak tahu sementara yang lain menyatakan sudah menyebutkan, nah itulah satu saat untuk kemudian saling mencocokkan. Jadi dengan kata lain memang namanya konfrontasi ya, tapi sebetulnya kalau dalam bahasa sehari-hari lebih kepada ajang untuk klarifikasi. Demikian, Pak. Ya, lalu mengapa Verdi Sambo tidak ikut dikonfrontasi dengan Putri pada hari ini? Apakah ini merupakan strategi penyidik untuk membongkar skenario awal kasus ini? Saya sih menduga bahwa ini tidak yang pertama ya, tetapi tidak yang pertama dan terakhir. Dengan kata lain akan ada lagi konfrontasi yang lain. Dan saya kira justru konfrontasi yang terbanyak itu ada pada Pak Sambo. Mengingat sebetulnya beliaulah yang menjadi otak ya, dan boleh dibilang perancang perencana daripada tindak pidana ini. Maka sekelihatannya akan ada banyak sekali hal-hal yang kemudian 3 orang ini akan kemudian lalu perlu dicocokkan keterangannya bersama dengan Pak Sambo. Jadi mungkin dalam hal ini besok akan dilakukan hal yang kurang lebih sama, mungkin ya, bersama dengan Pak Sambo. Begitu. Ya, Pak Adrianus, setelah pemeriksaan pada hari ini, apakah sudah sepatutnya Putri Chandrawati segera untuk ditahan? Sebetulnya kan alasan penahanan itu kan ada berapa? 3 tuh ya. Pertama, melarikan diri, merusak barang bukti, mengulangi lagi, demikian juga mengintimidasi saksi. Maka apakah kemudian terhadap 4 hal itu kemudian ada kemungkinan mengulangi dan seterusnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga jangan lupa bahwa kalaupun diadakan penahanan hari ini, maka itu akan dikurangi masa hukumannya kemudian. Jadi kelihatannya para penyidik itu berhemat
ya, tidak buru-buru menahan yang bersangkutan, karena toh pada saatnya nanti yang bersangkutan akan dikurangi atau akan dipotong masa tahanannya. Demikian. Ya, ada pendapat mengemuka bahwa Putri Chandrawati tidak ditahan karena alasan masih memiliki anak yang masih berusia balita. Bagaimana tanggapan Anda, Prof. Adrianus? Mungkin ada benarnya, namun saya juga kemudian bisa menerima kalau kemudian alasan ini dianggap sebagai terlalu lux ya, terlalu mewah. Mengapa? Karena sebetulnya juga kalau kita bicara mengenai para pelaku tindak pidana wanita yang juga memiliki anak di bawah umur, kemudian juga lalu terpaksa meninggalkan anak-anaknya, ya. Nah, jadi memang saya kira terserah penyidik lah di satu pihak menimbang hal ini, tapi juga di pihak lain juga mempertimbangkan perasaan masyarakat yang juga punya pengalaman di mana ada pelaku tindak pidana wanita punya anak kecil tapi toh juga kemudian terpaksa harus ditinggalkan anaknya, gitu. Ya, Prof. Adrianus, dalam hingga pemeriksaan pada hari ini Putri Chandrawati masih bersikukuh bahwa ada peristiwa yang melukai harkat dan martabat keluarga di Magelang yang menjadi pemicu pembunuhan Brigadir Joshua. Menurut tanggapan Anda, apakah motif ini yang paling dimungkinkan menjadi pemicu pembunuhan tersebut? Terus terang saya juga nggak tahu ya apakah ini memang satu kilah, artinya memang usaha untuk menutupi sesuatu atau memang sebenarnya. Saya juga menduga bahwa Pak Sambo juga nanti pada saat dia di konfrontir juga mungkin akan berkata begitu, yakni melihat bahwa di Magelang lah tempat di mana motif terjadi. Nah, sekali lagi apakah ini memang kedua-duanya berkilah? Tapi kalaupun berkilah untuk apa? Sebab itu tidak akan lagi mengubah pasal yang disangkakan kepada mereka. Nah, atau jangan-jangan memang benar bahwa di Magelang lah ada motif itu gitu. Nah, saya juga berharap bahwa kalau memang begitu, nah sebaiknya kepada kedua orang ini, apakah itu Putri ataupun Sambo, di-encourage saja, didorong saja untuk kemudian mengadakan satu laporan polisi. Sehingga kemudian atas dasar itu lalu kemudian polisi bisa melakukan satu lidik dan sidik yang lebih serius untuk mengetahui apa yang terjadi. Jadi kalau kita bicara mengenai rekon yang kemarin kan kelihatannya rekon di Magelang itu kan seperti sambil lalu ya, diadakan itu pengganti, lalu juga peraganya juga cuma beberapa belas saja untuk 4 hari ya atau untuk 3 hari. Hal mana untuk kejadian di Saguling dan juga kejadian di Duren 3 itu kemudian sampai 30-an, mengindikasikan bahwa memang heavy-nya ada pada Saguling dan ada pada Duren 3, sementara konteks di Magelang itu dianggap sebagai tidak penting atau kurang penting. Nah, untuk itu maka daripada persepsi seperti itu muncul, ada bagusnya kemudian penasihat hukum Putri ataupun penasihat hukum Ferdy Sambo melaporkan saja, yang membuat laporan polisi tentang tindak pidana yang terjadi di Magelang tersebut. Demikian. Ya, Prof, dalam rekonstruksi kemarin ada perbedaan pendapat, perbedaan keterangan dan juga adegan dari para tersangka, dan juga ada perbedaan jumlah adegan yang sebelumnya disebutkan oleh polisi ternyata bertambah begitu. Nah, dalam konfrontasi pada hari ini apakah ini bisa membuat terang perbedaan-perbedaan saat rekonstruksi tersebut? Mungkin ya, karena tadi para pihak ini kemudian lalu sudah memiliki waktu untuk berpikir, lalu mengingat apa yang terjadi dan oh iya memang kamu ada di sana atau oh iya saya di sini. Sepanjang jangan sampai kemudian lalu konteks untuk sampai pada satu konteks mengingat itu lebih kepada perasaan nggak enak atau perasaan sungkan, segan kepada polisi atau mungkin juga ditekan. Nah, ini saya pikir nggak boleh nih. Jadi betul-betul memang mencerminkan apa yang terjadi. Biarlah kemudian pihak-pihak yang terlibat itu kemudian saling berdiskusi lah begitu ya. Di bawah kontrol polisi sebagai penyidik tentang apa yang terjadi, di mana peran mereka, di mana lokasi mereka dan seterusnya. Begitu. Iya, Prof. Adrianus, rekonstruksi telah dilakukan kemarin, pemeriksaan demi pemeriksaan akan terus berjalan. Lalu sebenarnya apa yang menjadi kunci yang semestinya dilakukan oleh para penegak hukum untuk mengungkap kasus ini? Ya sebetulnya kan kalau kita bicara mengenai hal-hal yang diperlukan dalam rangka suatu penuntutan kan sudah beres tuh ya, sudah ada unsur, sudah ada bukti, kemudian
lalu SP1 sudah jalan, walaupun masih ada pengembalian ya. Saya yakin kemudian lalu bisa diteruskan dengan SP2, penerimaan tahap 2 begitu ya, sehingga kemudian lalu apa yang diperlukan sekarang ini adalah lebih kepada membuat yakin di dalam konteks kriminalistik itu, kemudian membuat semua elemen-elemen itu kemudian terpenuhi, hal mana secara substansi tidak pidananya sudah ketahuan gitu ya. Nah, maka diharapkan Baik. Baik. Ini kemudian. Baik, terima kasih Profesor Adrianus Meliala, kriminolog Universitas Indonesia, telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, iNewsroom masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.